sampai kita pada babul iman, bab yang menerangkan tentang keimanan. Jadi bab yang menerangkan tentang hal yang besar, hal yang agung. Orang bisa mengatakan dirinya Islam. Ya. Ketika dia memeluk agama Islam atau beragama Islam. Ketika ditanya, agamamu apa? Maka dia boleh mengatakan dengan yakin, agama saya innad dina indallahi innad dini al-Islam. Sesungguhnya agamaku adalah Islam. Dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Nggak boleh kita ragu-ragu. Ketika ditanya, ente punya agama apa? Islam. Tapi ketika berkaitan dengan iman, nanti dulu. Ini ada had, ada batasan. Ada batasan yang nggak sembarangan. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, ketika satu A'rabi datang kepada Nabi Muhammad SAW, galatil A'rab, amanna. Galatil A'rab, perhatikan. A'rab ini datang kepada Nabi. Duduk, lalu dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami adalah kelompok orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW diam. Ketika diamnya Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk menjawab daripada pernyataan Arabi, yang menunjukkan sekaligus kebesaran iman. Iman itu penting, saudara. Iman itu penting. Namun tidak semua seseorang itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang pilihan Allah. Makanya kalau seandainya iman ini bisa didapat oleh semua orang, maka ketika A'rabi berkata amanah, kami ini adalah kelompok orang-orang yang beriman, maka Nabi langsung menjawab, sadaqtum, maka kalian sudah benar dalam keimanan. Nabi nggak diam. Sehingga turunnya malaikat Jibril membawa wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada tu Arab yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Katakan kepada Arabi itu, apa? Lam tu'minu, kalian belum termasuk kelompok orang yang beriman. Iman itu besar. Iman besar. Akan tetapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, hendaknya lah kalian ini mengatakan kulu aslamna. Katakan, ya Rasul, kami ini adalah orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Oh, iman itu enggak sembarangan. Bukan berarti orang ini sholat, orang itu puasa, orang itu zakat, orang itu haji, lalu dia beriman. Nanti dulu, ukuran keimanan adalah sebesar apa rasa takut yang ada di dalam hati kita kepada Allah. Udah belum kita menjalankan rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, yaumul qiyamah, iman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman ini udah kita jalanin apa belum? Udah betul-betul ada di dalam hati kita atau belum? Itu yang harus kita perhatikan. Baru kita dikatakan seseorang yang beriman. Kalau belum, maka kita jangan mengaku diri kita sebagai orang yang beriman. Maka katakan aslamna, kami ini adalah kelompok orang yang Islam. Orang yang beriman tak akan pernah mau berdusta. Orang yang beriman tak akan pernah mau melakukan kezaliman. Orang yang beriman tidak akan pernah mau menyakiti. Orang yang beriman tidak akan pernah mau mencuri. Orang yang beriman tidak akan pernah mau bermaksiat. Kenapa? Karena dia percaya bahwa setiap gerak-geriknya dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman. Sehingga dia berhati-hati di dalam tingkah lakunya.
Sehingga dia berhati-hati di dalam perbuatannya. Sehingga dia berhati-hati di dalam tutur bahasanya. Kenapa? Karena dia takut. Ini kalau seandainya anak ngucapin ini, ada rakib, ada atid. Orang janganlah beriman kepada Allah. Magom iman kepada malaikat aja masih banyak manusia yang meninggalkannya. Bagaimana ente mau dikatakan orang yang beriman? Magom iman kepada malaikat aja. Yakin bahwa di kanan ada rakib, di kiri ada atid. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi rakibun atid. Enggak keluar satu ucapan dari lisan seorang hamba terkecuali apa? Dicatat. Dia apa? Dicatat. Ada catatan. Saya mau ngomong apa nih? Akhirnya kalau dia beriman, maka dia akan menimbang ucapan yang keluar dari lisannya. Ada timbangannya. Oh, bahaya ini. Kalau saya ucapkan ini, maka akan dicatat. Ada dua pencatat. Karena ucapan itu kita yang tahu ya, ikhwan rahimakumullah. Ucapan ini akan dicatat oleh rakib atau ucapan ini dicatat oleh atid, kita yang tahu, bukan orang. Bukan istri kita, bukan anak kita, bukan tetangga. Kita yang tahu. Kenapa? Karena kita yang bisa menimbang apa yang nantinya kita keluarkan. Dan akan menjadi buku catatan. Catatan di dalam buku catatan. Kita yang tahu. Kita mau dicatat apa? Mau dicatat kebaikan atau mau dicatat keburukan? Kita yang milih. Orang yang beriman, dia akan mengerem itu semua. Oh, enggak bisa ini. Ini kalau saya ucapin seperti ini, dicatat oleh atid ini. Akhirnya jadi catatan yang jelek di buku catatan saya. Nggak boleh. Kalau saya melakukan ini, dicatat. Kalau saya berbuat demikian, dicatat. Tapi ketika tidak adanya keimanan, maka dia menganggap tidak adanya Tuhan. Ketika tidak adanya Tuhan, merasa dirinya yang menjadi Tuhan. Sehingga semau-maunya melakukan ketentuan. Bahaya. Bahaya nggak kira-kira? Banyak orang merasa dia nggak. Kenapa? Karena nggak mandang Tuhan. Inilah keimanan. Yakin. Ente aja, ente nih. Kalau selingkuh, ente itu ada rasa takut. Ya nggak? SMS, tetet, WA, dihapus. Kenapa ente hapus? Takut ketahuan istri. Loh, imannya ente lebih besar kepada istri dibandingkan kepada Allah. Padahal kalau seandainya ente pasang kode PIN atau password di HP-mu yang istrimu nggak tahu, nggak bisa dia buka HP-mu. Allah mau ente pasang password seperti apapun, sembunyikan seperti apapun, dia pasti tahu dan dia maha melihat. Nah, kenapa keimanan kita kepada makhluk lebih besar ditimbang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya iman itu berat, mudah diucapkan, sulit untuk diamalkan. Itu iman. Mudah. Ya. Iman itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk diamalkan. Dan syaitan akan menyerang imannya seorang hamba. Kalau imannya seorang hamba udah diserang sama setan, maka hamba ini akan mudah untuk meninggalkan ibadah. Kenapa? Kok dia bermaksiat? Karena dia tidak percaya kalau dia dipantau oleh Allah. Janganlah kepada Allah. Karena dia tidak percaya adanya malaikat yang 24 jam mencatat amalannya dia. Sehingga dia berani melanggar perintah Allah. Sehingga dia berani berbuat kemaksiatan. Sehingga dia berani tidak melakukan ibadah. Kenapa? Karena tidak ada. Orang bilang malaikat, ada kanan kiri, mana? Saya nggak lihat. Nggak lihat, nggak ada. Nggak ada iman ya, Ikhwan. Tapi kalau ada iman, nggak berani. Oh, jangan. Ini pelajaran kita. Dari TK, ini diajarkan, ditanamkan, ini akidah. Oh. Ini pondasi, usul.
Oh bahaya, ini bahaya. Kalau ini roboh, ambruk, hancur semuanya. Jangan. Harus tetap keimanannya. Harus yakin, harus percaya. Hingga dia berhati-hati, tidak mau menzalimi, tidak mau mengkhianati, tidak mau menipu, tidak mau melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kerusakan. Kenapa? Ada khauf. Ada rasa takut. Ada rasa khawatir. Itu namanya iman.